Salam sahabat Tutu, seperti janji saya yang kemarin, kita akan lanjutkan ya setelah perjalanan The Fool menemukan cinta. Itu saya anggap perjalanan pertama dari dia awal remaja dan dia menemukan keluarga yang bisa jadi sebelumnya dia nggak ngerti apa arti cinta. Ya, kemudian setelah pelajaran, belajar hidup bersama, dan kemudian ada seorang penasihat, seorang Theorepen, dia baru mengenal apa sih arti cinta itu sebenarnya. Cinta tanpa syarat ya. Bahwa di dalam dunia masih banyak kalau cinta ya kebanyakan cinta bersyarat. Kamu cinta, aku cinta kamu, asal kamu juga cinta aku ya. Itu cinta bersyarat, cinta manusia, cinta manusiawi. Bukan cinta tanpa syarat. Kalau cinta tanpa syarat, aku mencintaimu terserah kamu mau ngapain. Kamu jalan ke sana kemari sama orang lain juga aku tetap cinta tanpa cemburu. Itu cinta tanpa syarat. Ya. Tapi manusia adakah yang seperti itu? Sepertinya belum ada ya, karena cintanya udah masuk ke dalam dosa. Ini ular ada di sini ya ularnya. Mungkin banyak yang belum lihat di sini tuh ada ular ya. Ini kisah Adam dan Hawa ya. Adam and Eva. Ya, pohon pengetahuan. Disitulah cinta bermula dan disitulah awal mula derita manusia kebanyakan oleh karena cinta. Kita lanjutkan ya perjalanan sesi kedua menurut saya ya. Karena versi tarot berbeda-beda ya. Dalam satu gambar saya ingatkan bisa ribuan arti yang ada di dalam gambar ini. Kita tidak bisa mengartikan secara kerdil atau secara harafiah bahwa The Fool adalah awal perjalanan baru. Memang pakemnya itu, tetapi di dalam bacaan harus kita lihat, apalagi kalau sudah di dalam tebaran 3 kartu, 5 kartu, 9 kartu atau 17, itu terserah intuisinya pembaca tarot, itu akan sangat berbeda artinya. Bukaannya bagaimana, kartu kiri kanan bagaimana, atas bawah bagaimana. Tapi kita akan lihat pakemnya saja ya, supaya karena ada beberapa subscriber yang jangan dibacain saja dong kak, tapi diajarin dong, kok nggak ada yang ngajarin. Ya kita akan sharing bagaimana saya belajar kartu tarot, mengartikan kartu tarot satu persatu, dan setelah ditebar bagaimana ya. Kita lanjutkan perjalanan dulu, mengenal dulu kartu tarot ya. Ini Mayor Arcana yang seperti yang saya ungkapkan di video pertama, ada 22 kartu ya. Itu adalah kartu perjalanan spiritual, kartu besar atau kehidupan dalam global atau kehidupan global, kehidupan mayor dari sebuah atau seseorang, dari sebuah perjalanan seseorang yang berangkat dari nol. Nah, setelah siklus pertama berakhir, kita akan berangkat ke siklus kedua, pertahanan. Jadi setelah Anda menemukan cinta, terus diam saja enggak ya, ada yang harus dipertahankan. Ada yang harus ditumbuhkan, ada yang harus dipelihara. The Chariot adalah sebuah pertahanan. Pertahanan yang terbaik adalah menyerang. Menyerang musuh, bukan menyerang diri sendiri. Di mana pertahanan itu Anda harus benar-benar bisa mencari white and black, kawan dan teman, teman dan kawan mana. Anda harus keluar dari zona nyaman. Jadi kalau ada keluar The Chariot, bisa diartikan Anda harus keluar dari zona nyaman, atau Anda sudah berada di zona nyaman, diam aja di situ. Ini istana dan itu sudah ada tandu ya, tandu raja yang dulu kalian sudah bersusah payah dari The Chariot, sekarang sudah menduduki istana. Saatnya bertahan, mempertahankan apa yang sudah dimiliki, mempertahankan alam semesta, mempertahankan kelestarian alam semesta, mempertahankan kelestarian cinta, kemurnian cinta itu sendiri. Jadi awal perjalanan lagi ya, siklus baru. Kemudian apa yang terjadi? Ini zodiak Cancer ya. Zodiak Cancer, di mana Cancer sering berubah-ubah itu karena dia memang harus membedakan mana buruk. Jadi dia terus harus berpikir bergulat untuk menentukan yang terbaik. Kemudian apa yang perlu dimiliki?
untuk mempertahankan sesuatu adalah kekuatan. Muncullah the strength Leo sebagai kekuatan. Tetapi apakah kuat saja harus untuk menentukan atau menyelesaikan sesuatu? Tidak ya. Ternyata the strength sendiri diajarkan di mana kekuatan, kegarangan bisa dikalahkan dengan kelembutan ya. Di sini ada seorang wanita yang ini kita nggak tahu ya, dia membelai. Kadang gambarnya tampak dia bukan membelai, tetapi dia menutup rapat si mulut singa dengan lembut. Kalau dengan banter, kalau dengan keras pasti singanya udah meronta dan melawan lari. Tetapi ini dengan kelembutan. Ini bisa diartikan adalah kartu keselarasan hidup, keselarasan kita dengan dunia, dengan alam semesta. Bahwa kita tidak boleh semena-mena dan bertindak semaunya kepada alam semesta. Karena alam semesta akan marah ya, dan akan menunjukkan siapa dirinya. Berupa bencana-bencana, pandemi atau apapun itu adalah siklus yang dilakukan oleh alam semesta untuk membersihkan diri, untuk mulai perjalanan baru, memulainya dari nol lagi. Mungkin bisa kita tarik dari perjalanan kisah Mahabharata ya, di mana peperangan terjadi antara Pandawa dan Kurawa yang melenyapkan hampir dibilang ya 90% dunia. Karena peperangan itu begitu hebat ya. Kita lanjutkan ya. Setelah kita memiliki kekuatan, tetapi kekuatan saja tidak cukup. Karena bila kekuatan dilawan dengan kekuatan, itu akan menyebabkan kerusakan. Benturan yang keras, benturan yang hebat akan menyebabkan kerugian di mana-mana di kedua belah pihak. Bila kita berperang antara kekuatan dengan kekuatan, kadang-kadang kita harus melakukan negosiasi ya. Jadi si strength ini bisa digambarkan bagaimana kita harus selaras dengan alam bila dia keluar ya. Bagaimana kita harus menggunakan kelembutan untuk mengalahkan suatu yang arogansi, kekerasan. Itu harus dikalahkan dengan kelembutan. Atau kita harus berani ya. Karena nggak gampang seorang putri itu atau seorang perempuan itu untuk mengalahkan sang singa. Jadi harus berani, keberanian, keteguhan hati. Gitu ya, dalam artian kartu tarot. Bila kartu ini keluar artinya begitu, tergantung dari pertanyaan, tergantung dari intuisi pembaca tarotnya, tergantung dari tebaran kanan kiri kartunya. Begitu ya. Kita akan lanjutkan perjalanan berikutnya adalah The Hermit. Terus setelah kita mendapatkan kekuatan, what's next? Apa yang harus kita lakukan berikutnya? Kita perlu tuntunan ya. Tidak bisa ya itu ya, arogansi, kekuatan kita tunjukkan kemana-mana itu akan menyebabkan kerusakan di mana-mana. Untuk itu dengan kelembutan hati itu kita perlu tuntunan, pegangan yang membuat kita bisa mengaplikasikan atau melakukan kekuatan kita itu di tempat yang benar, di arah yang benar, bukan mempergunakan kekuatan sembarangan yang bisa menghancurkan segala-galanya, menghancurkan dunia. Gitu ya. Bisa dimengerti ya. Ini kalau The Hermit keluar ya itu bisa diartikan kita harus merenung, kita harus mencari jalan yang terang, kita harus berpegang teguh atau mencari pegangan terhadap perjalanan hidup kita. Tidak hanya ngawur, berjalan sembarangan, menunjukkan kekuatan kita, arogansi, dan semua itu akan menyebabkan penderitaan untuk alam semesta. Bagaimana kalau alam semesta menderita? Kita juga akan terdampak menderita, walaupun bukan kontan saat itu. Tetapi alam semesta akan terus berputar memperbaiki diri dan akan menyelaraskan diri untuk kelestariannya sendiri. Kalau kita tidak membantu, tidak hidup dalam putaran alam semesta, ya kita akan binasa. Begitu ya intinya. Jadi kita harus menjadi bagian untuk melestarikan,
kenikmatan, kebahagiaan, keindahan alam semesta. Oke, ini kebangkitan spiritual yang kedua ya, setelah tadi The High Prestige. Saya anggap The Hermit adalah kebangkitan spiritual next step level, gitu ya. Apa yang terjadi? Kita bisa mengetahui apa yang ada di dunia ini. Di The Wheel of Fortune kita bisa mengetahui bahwa roda tidak selalu di bawah, roda tidak selalu di atas, akan berputar dan berputar seiring dengan laju perkembangan zaman. Di sini ada the devil, ada setan, ada pembawa pengetahuan, ada pembawa kebijaksanaan, ada pembawa banyak sekali ya. Di sini ada kambing membaca. Ya, itu suatu perlambang. Tetapi jangan salah, ular turun ke dunia. Jadi semakin pandai kita, semakin banyak ilmu kita, maka racunnya semakin besar. Bagaimana terus dengan ilmu pengetahuan kita berusaha mengulik-ngulik, mengotak-atik yang maha kuasa. Nah itu ya, setan istilahnya setan juga ikut turun di dalam. Semakin pinternya orang, semakin pandainya orang, semakin dia menemui banyak pengalaman kehidupan, disisipin akan tersisip juga sifat-sifat keserakahannya setan, kelicikannya ular, ya. Tapi yang perlu diperhatikan, jangan khawatir karena ada di sini banyak yang ilmu pengetahuan yang baik dan ada sang pengadil atau hakimnya, ada yang bakal mengadili ini. Apa yang sudah kamu lakukan? Ini saya anggap siklus pertama ya, siklus kedua ya. Siklus kedua dari perjalanan spiritual seorang The Fool adalah diakhiri dengan The Wheel of Fortune. Dia akan mengetahui bahwa suatu itu tidak abadi. Dia akan berputar-putar dari kehidupan, kematian, kebahagiaan, penderitaan, kematian, kehidupan. Ya, jadi seorang The Fool tadi akan jadi The Chariot, perjalanan keduanya, siklus perjalanan keduanya, di mana dia akan mendapatkan suatu pengetahuan bahwa tiada yang abadi di dunia ini. Tapi The Wheel of Fortune adalah roda keberuntungan yang ditunjukkan oleh Yang Maha Kuasa, oleh alam semesta kepada The Fool. Jadi bila kartu ini keluar lebih cenderung baca sebagai ada jalan keluar, atau akan ada perubahan yang baik, akan ada roda keberuntungan yang mengarah kepada si penanya menjadi akan lebih baik kehidupannya, akan terjadi perubahan yang lebih baik di kehidupannya. Begitu ya, sesi kedua ya. Sesi kedua saya akhiri dengan The Wheel of Fortune, tapi akan saya tunjukkan yang berikutnya. Ini kartu ke-11 dengan nomor 10 karena kita mulai dari 0 ya. Yang berikutnya adalah kartu ke-12 dengan nomor 11 adalah Justice, pengadilan. Jadi bila kalian sudah mengalami perjalanan hidup ini dan mengetahui baik yang buruk, terus bahwa semua tidak akan abadi, The Fool yang lain, banyak The Fool yang di sini yang berjalan akan diadili ya. Akan terjadi pengadilan oleh kalian, apa yang sudah kalian lakukan. Ya, itu siklus yang ketiga, nanti saya akan bacakan. Setelah ini saya berhenti dulu. Di sini akan saya lanjutin sedikit bahwa The Justice Libra yang akan menghukummu, akan mengadilimu. Siapa hakimnya? Hakimnya adalah keadilan itu sendiri. Jadi bukan manusia, bukan orang lain, bukan Libra, tetapi hakimnya adalah keadilan itu sendiri yang akan menimbang baik buruknya kamu, menimbang kesalahanmu, kebaikanmu, seberapa berat kesalahanmu, seberapa berat kebaikanmu,
Dan apa tindakanmu selanjutnya? Tindakan selanjutnya adalah yang seharusnya terjadi adalah sebuah kepasrahan, sebuah kebajikan atau berserah diri berupa hangman. Hangman sendiri menceritakan, ya kalau di kartu tarot bisa jadi kepasrahan atau memandang dari sudut pandang dunia. Dia sudah mengetahui itu loh, oh baik buruknya tuh begini. Dia bisa memandang dunia dari sudut yang berbeda, bukan dari kacamatanya yang dulu-dulu yang dia ketahui. Tetapi setelah pengadilan ini ditunjukin, ini loh kesalahanmu, ini seharusnya yang terjadi. Sehingga yang menyadari dia harus sadar dan bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda, bukan dari kacamata kuda, bukan dari kacamatanya dia sendiri. Makanya dia dipaksa dibalik. Ini loh yang sebenarnya. Ini yang terjadi. Jadi The Hangman sering diartikan sebagai kreativitas, pasrah, berserah diri, melihat dari sudut pandang yang berbeda, dan mau menerima apa yang terjadi. Itu siklus yang berikutnya, dan diakhiri dengan The Death. The Death memang bukan berarti arti kata mati yang sebenarnya. Tetapi bila yang diadili ini bebal, bila yang diadili ini tidak mau berpasrah, tidak juga bisa melihat arti kehidupan ini dari sudut pandang yang lain, dari sudut pandang yang lebih luas, tidak bisa melihat arti dunia dari sudut pandang yang berbeda, dia benar-benar akan mati. Death. Tetapi apakah alam semesta sekejam itu? Tidak ya, akan diberi kesempatan kedua. Ya, kesempatan kedua. Kalau tadi dia bebal nih, sudah diadili, sudah ditunjukkan benar salah tuh seperti ini, keadilan seperti ini, yang harus dilakukan seperti ini, hitam, putih, merah, kuning tuh seperti ini. Dan berat mana timbanganmu seperti ini, kesalahan dan kebajikanmu seperti ini. Tapi dia ngotot, bebal, tidak mau, dia akan benar-benar dead ya. Dalam artian dari bila ada pertanyaan, akan ada perubahan, tetapi perubahannya bisa buruk, bisa baik ya. Tergantung dari aksi dari si penanya. Kalau aksinya nantinya bagus, dia akan berbuat baik, dia akan tumbuh lagi ya, tumbuh lagi, terlahir kembali, menjadi dewasa dan menjadi seorang raja kembali, bahkan menjadi the Hierophant ya. Begitu siklus yang berikutnya akan saya ceritakan akan saya kupas di sesi berikutnya lagi ya. Jadi kita akhiri sampai The Wheel of Fortune. Tunggu berikutnya bila ini menarik atau bila ada yang ingin ditanyakan, kalian tanyakan di kolom komentar ya. Saya akan balas di kolom komentar tentang apa artinya atau bagaimana kehidupan selanjutnya. Tetapi saya akan akhiri sampai di sini dulu. The Wheel of Fortune. Salam sahabat Toto.